Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ali Mahdi tentunya di Ali Mahdi Channel. Kali ini saya bersama tamu yang luar biasa, yaitu Ustadz Sarul Hamid. Beliau adalah penggiat dakwah Bali. Beliau adalah Ketua Wahda Islamiyah Provinsi Bali, ya, dan beliau juga pengurus Majelis Ulama Indonesia Provinsi Bali di Komisi Dakwah. Beliau juga adalah owner, ya, dari Klinik Basmalah dan juga founder dari Taman Ilmu di Bali, ya. Tema untuk hari ini adalah berbicara baik kepada manusia, dan langsung saja kita sapa Ustadz Sarul Hamid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kita Masya Allah. bisa bertemu di sini, Ustadz, ya. Alhamdulillah. Gimana kabarnya, Ustadz? Alhamdulillah bi khair, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Saya sangat senang ini, berbahagia bisa berduaan Masya Allah. di studio yang sederhana ini. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan nanti bisa bermanfaat, Ustaz. Amin ya rabbal alamin. Iya. Mudah-mudahan Ali Mahdi Channel terus memberikan manfaat nih. Ustaz. Masya Allah. Amin ya Allah. Barakallah. Ya, terima kasih, Ustaz. Nah, langsung saja, rekan-rekan sekalian, berbicara adalah aktivitas yang tidak pernah bisa dilepaskan dari kehidupan manusia. Dalam pergaulan sehari-hari, ya, kita perlu komunikasi, ya, bertetangga, ya, berbisnis, atau dalam pergaulan lainnya. Komunikasi sangat penting, ya, di dalam rumah tangga juga. Bahkan dalam apapun itu perlu berkomunikasi, perlu berbicara. Dan kita juga akan disibukkan dengan fenomena tentang media sosial misalnya. Bicara tentang bicara itu sendiri, bicara tentang bicara. Termasuk saya kira adalah ketika kita juga berbicara melalui media sosial. Walaupun bukan melalui lisan, ya, tapi dengan kata-kata, ya, yang kita buat status dan lain-lainnya. Itu saya kira juga kategori barangkali yang bisa kita perbincangkan di pagi hari ini. Nah, Ustadz Sarul Hamid, gimana, ya, dan apa dan bagaimana, gitu ya, berbicara yang baik itu, ya, berbicara baik kepada manusia tentunya, ya. Iya. Masya Allah. Karena bahasa kita adalah bahasa sesama manusia. Iya. Ya, apa itu, Ustadz, berbicara yang baik kepada manusia itu seperti apa? Untuk mengawalinya, silakan, Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Manusia itu makhluk yang unik memang. Allah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Sebaik-baiknya bentuk. Masya Allah. Iya. Manusia ini dengan bagaimanapun kekurangannya manusia itu, dia adalah lebih sempurna dari segala makhluk selain daripada manusia itu sendiri. Iya. Dia adalah sebaik-baik bentuk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lengkap antara pendengaran, penglihatan, ada pikiran, ada nafsu, ada perasaan, ada cintanya, ada marahnya, ada bencinya, ada sayangnya, lengkap, Masya Allah. Dibanding dengan makhluk-makhluk lain yang diciptakan oleh Allah. Betul, iya. Dibanding dengan makhluk-makhluk Allah yang Allah ciptakan yang lainnya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kita bimbingan dalam berinteraksi dengan manusia. Iya. Manusia mau dia agamanya apa, mau latar belakang pendidikannya bagaimana, sukunya apa, bangsanya apa. Iya. Allah memberikan kita bimbingan dalam interaksi dengan manusia. Iya. Allah sebut manusia gitu. Dan indahnya kehidupan Islam ini diantaranya tentu yang kita harus syukuri adalah karena kita diberikan bimbingan
diberikan petunjuk, diberikan kitab suci yang tidak pernah usang, yang tidak ada kadaluarsanya gitu kan, yang akan berlaku terus menerus dan dimanapun sepanjang masa, sepanjang zaman dan kepada siapapun. Masya Allah. Nah, Allah menyebutkan itu di dalam Al-Quran. Allah katakan wa qulu linnasi husna. Dan bicaralah kepada manusia dengan pembicaraan yang baik. Masya Allah. Bicaralah kepada manusia dengan pembicaraan yang baik. Kata ulama kita kan pembicaraan yang baik kepada manusia itu ada dua. Setidaknya yang dua inilah yang harus kita perhatikan, kita harus kita pikirkan, kita harus ketahui gitu kan. Apa itu? Yang pertama adalah caranya dalam berbicara. Cara dalam berbicara. Ini cara dalam berbicara penting. Kemudian yang kedua adalah konten. Isinya. Apa yang kita bicarakan jadi itu. Jadi pas ya ada dua ya. Kontennya, apa tadi? Caranya seperti apa? Kemudian kedua isinya. Caranya harus baik, isinya juga baik. Caranya baik, isinya baik. Jadi baik ini dari sisi dua itu tadi. Dari sisi caranya dan dari sisi isinya. Kalau salah satunya nggak baik, jatuhnya nggak baik ya. Jatuhnya nggak baik. Misalnya kontennya sudah bagus ini. Betul. Tapi cara nyampaikan salah gitu kan. Ini bisa kacau juga. Atau sebaliknya ya. Kontennya jelek ya. Provokator misalnya. Betul. Ujaran kebencian. Walaupun disampaikan dengan lemah lembut. Dengan senyum menawan gitu. Tetap saja nggak baik. Tetap saja nggak baik. Nah, gimana Ustaz? Manusia akan kehidupan manusia akan rusak. Kehidupan manusia akan rusak kalau ada isi-isi yang tidak baik tapi disampaikan dengan cara lembut. Bahkan ini bisa menyesatkan manusia dengan sangat lebih jauh, lebih mudah karena itu dia ya. Kontennya buruk tapi disampaikan dengan cara yang halus ya. Ibaratkan sebuah keburukan ya, atau kesesatan gitu lah. Betul. Ekstrimnya dibungkus dengan sesuatu yang manis, yang baik itu justru berbahaya. Iya, justru berbahaya. Ya misalnya ada orang yang mengajak orang untuk narkoba misalnya. Tapi dengan kalimat-kalimat yang bagus. Seperti apa? Kalimat yang bagus. Misalnya dia melihat atau mengajak temannya untuk bisa lebih tenang. Ayo kita. Coba mengajak supaya orang kamu lebih tenang. Gitu ya misalnya. Atau kurang jantan kamu kalau enggak. Ya enggak? Iya benar. Mungkin begitu ya. Subhanallah. Iya. Jadi kalimat-kalimatnya ini kayak iblis kan dia memberikan nasihat kepada Adam tapi yang melanggar gitu kan. Kan nasihat tapi nasihat kok yang melanggar gitu kan. Yang jahat, yang buruk gitu. Sama dengan gini misalnya saat nggak menutup aurat nggak apa-apa gitu. Yang penting kan perilakunya baik. Mungkin begitu ya saya. Ini. Bisa masuk nggak itu? Bisa. Ini kalimat-kalimat menyesatkan yang kemudian tapi disampaikan dengan kalimat cara yang baik. Cara yang baik. Mungkin juga lemah lembut ya. Lemah lembut. Ya, Nak. Ayo ngerokok yuk misalnya. Loh, ini jahat anaknya kok diajak ngerokok gitu. Memang ada ya orang tua ngajari anaknya ngerokok, ada nggak? Ada orang yang ngajari anaknya ngerokok ya. Meskipun lebih umumnya ya enggak gitu kan. Dia menikmati sendiri karena dia tuh. Tapi ada orang tua yang mengajak anaknya merokok. Ada juga yang mengajak kepada yang lebih dari itu, atau mungkin malah orang tuanya nyuruh anaknya beli rokok. Iya. Walaupun kita nggak bicara hukum ngerokok ya, itu juga debatable juga, beberapa ulama juga berbeda ya. Tapi paling enggak rokok itu kita sepakat ya
di tulisannya rokok aja juga dikatakan bahwa ngerokok itu berbahaya, disebutkan ini itu ya gitu ya. Iya betul. Artinya kalau untuk anak-anak, apalagi orang tua nyuruh anaknya merokok Iya, atau sejenisnya, saya kira kita sepakat itu kurang baik ya. betul. Kalau kata Agim itu, ini makhluk apa ini katanya. Merokok membunuhmu, merokok dapat Hmm, menyebabkan apa-apa macam-macam gitu ya. Aduh, berbagai banyak macam lah lah ya. gitu. Ini makhluk apa tapi banyak orang yang suka Katanya gitu. suka ya. Iya. Subhanallah. Nah, kembali lagi Ustaz, tadi ada dua kan, konten dan caranya. Nah, kalau menurut ajaran kita seperti apa nih seharusnya Ustaz? Iya, jadi ketika kita melihat bahwa berbicara kepada manusia itu sangat-sangat penting karena manusia Mm-mm. ini adalah makhluk yang luar biasa, Iya. dan ketika satu dari dua hal ini bermasalah atau satu dari dua hal ini kita tidak berikan dengan cara yang benar, Yang benar. yang baik, maka bisa berefek pada kehidupan. Iya, Ya, iya, iya. di antara manusia itu kan ada orang tuanya, ada Mm-mm. anaknya, Mm-mm. ada keluarganya. Terkadang karena kata-kata yang dia dapatkan dari orang lain, Mm-mm. kemudian dia berbuat jahat pada keluarganya. Gara-gara kata-kata Gara-gara ya. kata-kata yang dia dapatkan dari orang lain. Kompleks Hmm. sekali. Sama Maksudnya, dengan kita ya, kadang-kadang orang tua terkejut ya. Loh, anak kita kok ngomongnya kayak begitu, dapat iya, dari mana itu gitu kan. betul. Betul. Iya, Allah. Jadi subhanallah, Allah memang menyuruh kita, Mm-mm. membimbing kita ini sangat hati-hati dalam Hmm. menggunakan lisan ketika berbicara kepada manusia. Ya, berbicara pada manusia ini Iya, subhanallah, iya, iya. dia bisa menyimpan masa lalunya, Iya, dia iya, iya. bisa trauma dengan sesuatu, Mm-mm. luar biasa. Iya. Efeknya luar biasa. Karena itu eh, paling basic sekali kita harus sadari bahwa bicara pada manusia Mm-mm. harus dengan pembicaraan yang baik. Yang baik.